Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami, kakak lain dan adik lain dalam ibadah PT ini Tuhan. Tuhan, kami hari ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, telinga, pikiran, supaya firman yang akan kami dengarkan ini Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka dulu yuk dari 1 Tawari 1. Tahu ya, 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 4. Itu di perjanjian lama ya. 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 4. Sudah? Oke. Baby, Laura sudah? Karifa, maaf Karifa. Ada satu lagi yang belum join. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Bentar. Rasel sama Yuko udah masuk ya? Udah. Oke. Boleh Kak, silakan Kak. Maaf ya. Oke, kita buka dulu yuk dari 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 4. Nikita bukannya Dwi, Nikita. Iya. Oh, udah keluar. Oke, Yuko udah dapat? Iya, Gary, kenapa? Yuko udah dapat? Lagi cari kok. Oke. Rahel? Oke, Rahel ada ya? Nggak tidur? Oke, Gary. Nah, kalau udah dapat, Karifa baca ya. 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamed, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Oke, itu bacaan kita hari ini. Bacaan Alkitab kita hari ini, Karifa mau share screen dulu sebentar ya. Oke, judul hari ini adalah berkat atas tiap generasi. Nah, kalau tadi adik-adik lihat, kok ayat Alkitabnya isinya nama semua ya? Biasanya kan kalau kita baca di Alkitab lain cenderung maksudnya bacanya tentang Tuhan atau tentang berfirman atau tentang yang lain-lain. Nah, tadi cuma tentang nama dan namanya cuma satu-satu kata. Itu apa sih maksudnya? Gitu kan. Nah, itu tentang silsilah famili keluarga dari Adam sampai Nuh. Kalau tadi kita baca ya. Nah, kalau di Alkitab kan diberi perikop daftar keturunan Adam sampai Abraham. Kalau tadi yang kita baca dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau Adam itu kita tahu dia adalah manusia pertama di bumi ya. Dan berpasangan dengan Hawa. Adam dibentuk dari debu tanah. Tuhan membuat dia supaya dia serupa dengan Allah. Kita balik dulu ke zaman di mana alam semesta itu cuma masih ada Adam dan Hawa, masih zaman dahulu kala. Nah, di situ cuma ada 2 orang, Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa mempunyai anak. Kalau adik-adik ingat ya dulu di PA, ada siapa? Ada Kain dan Abel. Nah, Kain dan Abel adalah, kalau ingat dulu, Kain dan Abel itu adalah kakak beradik yang sama-sama memberikan persembahan, tapi karena Kain iri, jadinya dia membunuh adiknya, karena persembahan adiknya lebih diterima oleh Allah. Jadi Kain membunuh adiknya. Jadi Kain tidak menerima hak kesulungan. Kalau di sana
kan kita tahu dimanapun juga kalau anak laki-laki pertama dia yang meneruskan keturunan ya, dimanapun biasanya seperti itu. Nah, tetapi karena Kain melakukan kesalahan, nah Tuhan tidak berkenan Kain melanjutkan keturunan dari Adam. Jadinya keturunan Adam diambil dari Set, anak ketiga Adam. Nah, Set melahirkan mempunyai anak yaitu bernama Enos. Dan Enos mendapatkan anak Kenan. Seterusnya sampai Nabi Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, rentan waktu dari keturunan Adam sampai pada generasi Sem, Ham, dan Yafet. Dari Adam, dia berusia 130 tahun. Coba bayangkan, kalau kita umur 130 tahun, sepanjang apa ya? Biasanya kalau kita tahu kemarin Kak baca nih, barusan manusia tertua baru meninggal nih, 110 tahun, itu di Jepang. Jadi sekarang manusia tertua itu di seorang suster di daerah Jerman kalau nggak salah, itu 190 tahun. Bayangkan si Adam 130 tahun dia mempunyai anak seorang Set. Nah, Set memperanakan Enos, mempunyai anak Enos waktu usia 150 tahun. Begitu juga Enos, berusia 90 tahun baru punya anak Kenan. Jadi kita lihat di sampai Nabi Nuh berusia 500 tahun, paling tua dari semuanya kalau adik-adik perhatikan. Usia 500 tahun baru dia mempunyai anak tuh. Bayangkan setua apa Nabi Nuh. Bukannya apa ya, Nabi Nuh berarti secara tidak langsung kalau kita sekarang mungkin dia usia 30 kali ya kayak, atau adik-adik ya kalau kita bayangkan. Karena kalau usia 500 tahun sekarang pasti kalau kita lihat di zaman sekarang ya, itu udah tua banget. Mungkin udah nggak bisa bergerak dari tempat tidur ya. Kalau di sana mungkin pas zaman dulu 500 tahun itu masih sehat, masih bugar, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa berkarya. Nah, mungkin karena kalau zaman dahulu belum ada banyak, kalau sekarang iklim ya, iklim, cuaca, entah global warming. Nah, di sana masih zaman dahulu masih sehat. Nah, kenapa sih di ayat ini kita suruh baca sampai apa? Kalau adik-adik hitung nih, hitung usianya 100.600 tahun dari Adam sampai Sem dan Ham dan Yafet itu lahir 1.600 tahun. Kenapa sampai 1.600 tahun? Dibilang Tuhan menyertai 1.600 tahun dari keturunan Adam sampai Nuh. Karena kita tahu pas zaman Nabi Nuh itu Tuhan itu marah kepada manusia karena dia tidak merawat apa yang Tuhan berikan, baik tumbuhan, hewan, melakukan banyak dosa. Dosa entah mungkin kalau kita lihat sepele kayak contohnya berbohong seperti itu, entah melakukan korupsi atau apa. Tuhan itu sangat marah karena menurut Tuhan ini udah tidak benar nih, ini udah banyak kesalahan nih. Tuhan marah, jadi melakukan apa? Badai, banjir besar, banjir bandang, sehingga Nuh melakukan apa? Membuat Batrah Nuh yang sering kita dengarkan, Batrah. Dan dia di situ cuma ada si Nuh, istrinya, dan dan hewan ternak dan teman yang bisa mereka angkut di Batrah itu kan. Jadi selama 500 tahun Nuh berada di kapal itu sehingga sampai akhirnya lahirlah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, di hampir 1.600 tahun itu apa yang tidak berubah dari Tuhan? Apa yang Tuhan tetap berikan kepada adik-adik dan kakak-kakak sampai sekarang bahkan? Yaitu kasih. Tuhan marah sama manusia di bumi, kayak contohnya seperti Adam. Tuhan marah karena Adam tetap makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Padahal Tuhan sudah bilang tidak boleh makan itu. Tuhan memberikan Adam sebuah jabatan, yaitu maksudnya melindungi semua yang ada di Taman Eden. Bisa makan dan minum, tetapi kecuali makan buah pengetahuan baik dan benar. Baik dan jahat. Tapi apa yang dilakukan Adam? Dia melakukan hal dosa. Tuhan marah, yaitu mengusir dia dari Taman Eden. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan Adam? Tidak, dia tetap menjaga Adam,
dia tetap memberkati Adam. Kalau adik-adik pernah nonton mungkin animasi dari Adam ya, di situ Adam tetap diberkati Tuhan dengan cara apa yang dilakukannya, tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan jaga. Nah, sampai Nuh seperti itu, Tuhan tetap jaga Nuh, tetap jaga mereka. Nah, untuk seperti kayak Henok 65 tahun dia baru melahirkan Metusalah. Nah, Henok ini salah satu juga yang Tuhan sayang. Maksudnya Tuhan sayang apa? Pas umur, sebentar Kak Rifa lihat dulu ya. Pas umur 365 tahun, dia diangkat Tuhan, seperti Nabi Elia. Karena Tuhan saking sayangnya sama Henok. Nah, seperti itu. Jadi itu karena kasihnya Tuhan kepada Henok, dia tetap sayang. Nah, itu yang membuat dari generasi Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet, dia tetap memberikan kasih kepada Tuhan, memberikan perlindungan. Walaupun Tuhan itu tahu kita ini adalah manusia berdosa, kita ini sering berbuat kesalahan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap memberikan kita kasih, tetap memberikan kita perlindungan dan berkat. Nah, di situ harus kita syukuri karena banyak dari kita, baik kakak Layan, baik Kak Rifa, baik adik-adik juga tidak bersyukur karena kita menganggap Tuhan sudah menyayangi kita, ya udah kita masa bodoh aja dengan apa yang Tuhan kasih gitu kan. Kita foya-foya aja, kita hebring aja, kita hidup senang-senang aja. Kan Tuhan tetap jaga aku kok tetap ada orang tua kok yang bakal nanti bantu aku, tetap ada teman aku kok. Padahal kita tahu sebenarnya itu sikap yang tidak baik ya adik-adik. Harusnya kita bersyukur karena sampai sekarang Tuhan masih mengasihi kita, masih memberikan kita perlindungan, masih memberikan berkat kepada kita. Dan Tuhan tetap tidak meninggalkan kita, itu yang paling penting. Dan baik suka maupun duka. Nah, itu yang kadang sering kita, Kak Rifa sendiri, sering nganggap remeh ya kalau bahasanya. Nganggap remeh dengan Tuhan. Gitu. Padahal kita tahu Tuhan tidak suka seperti itu. Nah, kasih Tuhan itu selama 1.600 tahun, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Tetap panjang. Bahkan sampai sekarang. Kalau Tuhan udah marah, dia bakal sekarang mungkin sama kayak Nabi Nuh kali ya, kalau dia marah kalau sekarang. Mungkin udah membuat banjir bandang besar, membuat benar-benar dia menghancurkan bumi, memberikan kayak kita nonton kalau di film Kiamat itu yang 2000 berapa ya, Kak Rifa lupa tuh, yang film 2014 ya, Kiamat itu yang gunung 2012, Kak. meletus. 12, Kak. Oh, lupa ya. Ralat. Makasih Kak Denis. Kak Daniel. 2012. Pikun Kak Rimanya tiba-tiba amnesia. 2012. Yang gunung meletus, laut berguncang, laut menghancurkan tanah, bergempa bumi gitu. Kalau Tuhan marah, Tuhan pasti akan melakukan hal itu seperti sekarang pas saat zaman Nabi Nuh kan. Kalau Nabi Nuh banjir di seluruh dunia sampai melenyapkan beribu banyak orang. Nah, kalau Tuhan marah juga, kalau sekarang Tuhan marah, dia juga akan melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa? Karena Tuhan masih mengasihi kita, masih sayang sama kita. Itu yang paling penting. Dia masih mau melindungi kita, masih tidak akan meninggalkan kita. Nah, bagaimana sih cara kita supaya Tuhan dia mengerti kalau kita itu tidak meninggalkan dia, tetap mau bersyukur terhadap dia, ya dengan cara mungkin sepele, kalau mungkin adik-adik kalian tahu, sepele tapi kita sering nemehkan gitu. Yaitu apa? Dengan berdoa gitu. Kadang kayak kita berdoa sendiri, aduh aku takut salah nih kalau ditunjuk berdoa nih. Kalau pas lagi siapa yang mau doa syafaat nih, atau siapa yang mau doa persembahan, terus nanti pada entah nunduk, entah lihat kiri kanan, entah lihat atas. Kak Rifa kadang bingung lihat atas kiri kanan, apakah ada cicak atau ada yang bergentayangan di samping kiri kanan adik. Padahal kan berdoa itu seperti kita curhat kepada Tuhan ya. Tidak harus dengan berkata-kata yang bagus, wah, amazing gitu.
yang buat orang sampai ternganga gitu, membuat orang sampai, wah ini bagus banget gitu. Tidak, tetapi doa itu dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin ceritakan ke Tuhan Yesus. Kayak misalkan hari ini, Tuhan Yesus, aku hari ini sedih deh, hari ini aku dapat nilai jelek. Kenapa ya Tuhan Yesus? Kayak kita bercerita kepada Tuhan. Doa itu juga nggak harus panjang, nggak harus sangat singkat. Doa itu hanya dengan seperti kita curhat ke teman kita lah. Tetapi terkadang untuk doa seperti itu aja kita sering anggap remeh ya. Yang penting doa, Tuhan terima kasih, amin. Seperti itu. Padahal kita tidak tahu konteksnya itu apa, seperti itu. Nah, aku berharap adik-adik berdoa jangan seperti itu ya. Tidak harus yang seperti khusus, seperti khusyuk, seperti gimana. Yang penting apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik ingin doakan, itu benar-benar dari niat hati, tidak harus dengan kata-kata yang apa. Dulu kalau Karifa mau cerita, pas Karifa masih di PT juga, Karifa juga nggak lancar loh doa syafaat. Kalau doa syafaat tuh pas masih luring ya, bawaannya pengennya lihat ke bawah, jangan lihat kakak-kakak layan, MC gitu. Lihatnya ke bawah supaya jangan ditunjuk. Karena takut banget nanti kalau di depan aku berdoa salah, gimana ya? Diketawain nggak ya sama teman-teman, sama kakak-kakak? Bakal dipikirin nggak ya? Bakal diomongin nggak ya di belakang? Seperti itu. Nah, awalnya Karifa takut kayak gitu, tetapi karena waktu itu dikasih tahu kakak layan juga, doa itu nggak harus kita benar terus kok. Doa itu nggak harus kita berbahasa kata yang lancar, yang apa, tetapi kalau yang memang kita niat, memang kita mau berdoa kepada Tuhan, ya keluarkan saja gitu. Jadi awalnya jadinya Karifa berani membuat catatan gitu, catatan kecil di kertas, karena tahu Karifa masih belum lancar dulu untuk doa syafaat, apalagi untuk doa Bapa Kami ya, kan kadang untuk menutupnya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam doa yang kau ajarkan kepada kami. Kadang kayak gitu aja, Karifa gagap, apa ya, penutupnya apa ya, harus cari lagi. Kadang juga kalau lagi benar-benar gugup, doa Bapak kami pun bisa salah-salah, karena memang takut di depan kan, karena kita kan biasanya kalau doa syafaat itu biasanya paling seringnya adik-adik alami. Kenapa takut untuk doa syafaat itu ya biasanya karena takut salah, karena takut dijudge sama mungkin teman-teman atau kakak lain, padahal itu tidak seperti itu. Nah, itu hal sepele yang mungkin sering kita remehkan ya gitu. Atau enggak kalau di kehidupan sehari-hari ya kita berdoa di tiap pagi gitu aja. Bangun pagi lupa bangun pagi itu yang pertama kali kita lihat adalah HP, atau bangun pagi pertama kali kita lihat itu adalah bajuku di mana ya, baju sekolahku, atau bukuku udah siap belum ya, atau langsung malah ke kamar mandi siap-siap mau ke sekolah gitu kan. Padahal untuk sempatkan mungkin 2 menit atau 3 menit bilang, terima kasih Tuhan Yesus, aku masih bisa bangun pagi hari ini, masih bisa ketemu papa, teman-teman, berkati Tuhan Yesus untuk aktivitas hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Untuk sedikit itu aja kadang kita lupa, dan Karifa sendiri kadang juga lupa karena mungkin kita aktivitas gitu kan, udah keburu mepet apalagi bangun telat gitu. Tapi Karifa berharap adik-adik dan Karifa sendiri juga jangan sampai lupa seperti itu, yang hal sepele seperti itu, seperti berdoa dan bersyukur. Bersyukur. Pertama berdoa yang tadi Karifa bilang, dan bersyukur. Bersyukur atas segala yang kita punya, atas segala yang kita miliki. Kadang kita kan masih iri ya. Oh, dia itu cantik, oh dia itu kaya. Padahal kita tahu yang kita miliki itu sudah cukup. Itu Tuhan sudah patokan, kamu sudah cukup seperti ini. Jangan lagi lebih. Kalau lebih mungkin bisa jadi masalah bagimu. Seperti itu. Kalau kamu kurang juga bisa jadi masalah sama kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan kita cukup. Tetapi kadang kita masih pengen lebih. Nah, Tuhan lihat apakah yang lebih itu bagus untuk kita atau tidak. Kalau tidak bagus, Tuhan pasti akan memberikan kita seperti teguran, atau seperti kayak kalau kita sering dengar tuh kayak kata hati, kamu nggak boleh melakukan itu tidak baik, seperti itu kan. Nah, tetapi bersyukur itu juga kita sering anggap sepele, anggap remeh, kita nggak terima dengan apa yang kita
miliki, atau kita nggak terima dengan apa yang teman-teman kita miliki. Nah, di situ adik-adik harus mencoba bersyukur walaupun memang adik-adik kurang puas. Kita tahu sifat manusia, kalau adik-adik sering juga baca di IPS kan, adalah tidak puas dengan apa yang dimiliki. Pengen terus apa yang digali, apa terus ya kita gali, memang kita gali, tetapi kita juga harus mengerti batasan kita sejauh mana. Karena kalau kita lebih, kayak misalkan kita kayak orang-orang yang korupsi nih, dia udah cukup nih, udah dapat gaji, Tuhan udah memberikan gaji dia segitu. Tetapi karena dia tidak puas, kayak tidak puas dengan gaji yang diberikan, dia korupsi. Entah mulai 100.000 kayak jabatan yang kemarin, yang kalau adik-adik lihat di TV itu yang mafia minyak goreng. Kalau sekilas dikit ya baca-baca berita yang mafia minyak goreng itu udah gaji ratusan juta, tetapi masih kurang puas gitu. Dari harga 100.000 di korupsi 100.000, 100.000, 100.000, lama-lama bisa berjuta-juta. Nah, itu karena tidak puas. Padahal Tuhan sudah mencukupkan dia dengan kamu segini aja ya gajinya, jangan korupsi. Tetapi karena dia tidak puas, dia melakukan korupsi. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi Karifa berharap berdoa dan bersyukur itu adik-adik lakukan. Karena tidak semua orang bisa lakukan. Nah, adik-adik ini yang ada di sini adalah orang yang terpilih, orang yang sudah Tuhan Yesus selamatkan. Jadi, bagaimana dengan cara kita membalaskan kasih Tuhan? Ya dengan cara berdoa dan bersyukur. Nah, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan. 3 combo ini sudah kita punya, sudah kita alami. Dan bagaimana kita menjalankannya? Ya dengan cara kita berdoa, bersyukur, dengan melakukan apa yang kita punya, melakukan apa yang kita miliki dengan cara mensyukuri itu. Perbuatan kita, perkataan kita, tindakan, pikiran berpusat hanya kepada Tuhan. Gitu. Jangan kita melakukan sesuatu hal dengan cara iri, dengan cara tidak bersyukur, dengan cara tidak segenap hati. Padahal Tuhan melakukan segalanya itu dengan ikhlas, dengan memang sangat mengasihi kita. Tetapi kita seringkali tidak mau seperti itu. Nah, makanya Karif berharap adik-adik untuk melakukan hal kecil aja seperti yang tadi Karif bilang, berdoa bersyukur, dilakukan untuk tiap hari, tiap saat, karena kita nggak tahu kapan Tuhan itu marah. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu benar-benar menghukum kita seperti yang Nabi Nuh rasakan. Kita nggak tahu Tuhan itu benar-benar meluluh lantakan bumi. Nah, selagi masih ada waktu, ya kita berdoa, bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kita contohnya kesehatan, masih ketemu mama papa, masih ketemu teman-teman di ibadah IHPT ini, ketemu kakak layan. Jadi di situ Tuhan ingin kita seperti itu. Tuhan juga yang tadi Karika bilang yang selama 1.600 tahun itu, yang dari Nabi Adam, dari Adam sampai Nabi Nuh, tidak sampai putus itu aja, sampai Tuhan Yesus lahir, bahkan sampai sekarang. Nah, jadi berkat Tuhan itu tetap ada di tiap generasi. Tiap generasi itu siapa? Ya kita semua ini, yang Tuhan apa? Kalau adik-adik tahu kan, tadi Nabi Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem, Ham, Yafet itu kalau dibilang dari sekarang, orang-orangnya adalah kalau Sem itu adalah orang-orang Asia, orang-orang yang keturunan Asia. Nah, kalau Ham itu adalah orang Afrika, kalau Yafet itu orang Eropa. Nah, kita kan tersebar nih, berarti kita keturunan secara tidak langsung. Kalau kita kan di Asia nih, berarti secara tidak langsung kita adalah keturunan Sem. Nah, otomatis Tuhan tetap memberkati kita, bahkan sampai sudah saat ini, sampai udah 2022 ini, sudah 2022 setelah Tuhan Yesus lahir, bahkan udah lewat dari masanya Adam yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap jaga kita gitu. Dan aku berharap
firman Tuhan kali ini adik-adik tahu kalau kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa berkat Tuhan. Dan aku berharap adik-adik ingat kalau kasih Tuhan itu, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Dia tetap akan ada. Bahkan sampai kita saat lagi tidur pun, Tuhan sedang bekerja untuk kita. Sedang bekerja memberikan berkat kepada kita. Dan aku berharap adik-adik bersyukuri itu tentang berkat yang Tuhan berikan. Tetap berdoa. Walaupun sepele, tetapi tetap yakin kalau hal sepele itu tidak mudah gitu. Nah, hal sepele itu tidak mudah, tetapi sulit untuk melakukannya. Nah, sepele, tetapi sulit untuk dilakukan. Mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Sulit dilakukan, tetap mudah untuk dilakukan. Jadi aku berharap hal sepele yang tadi itu yaitu berdoa dan bersyukur, mungkin Karifa bilangnya sepele ya, karena kita anggap remeh seringkali. Nah, adik-adik lakukan, adik-adik tetap imani, tetap adik-adik ingat kalau Tuhan Yesus itu tetap ada di hidup kita, tetap ada di saat kita berada dimanapun, melakukan apapun. Ingat, tetap ingat, itu aja. Semoga firman Tuhan yang Karifa berikan dapat ada di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat adik-adik ingat, dapat adik-adik pahami kalau Tuhan itu tetap ada dengan kita, tetap memberkati kita di sepanjang waktu. Oke. Sebelum kita balik nih ke room utama, Karifa mau coba dong tanya-tanya sedikit aja. Kalau Abel, ada nggak sih merasakan berkat dari Tuhan untuk hari ini aja deh? Apa sih berkat yang hari ini Abel rasakan? Masih bisa makan? Masih bisa makan? Ya, masih bisa makan. Kita nggak tahu ya di luar sana mungkin teman-teman yang kita kurang mampu nggak bisa makan. Nah, kalau baby, apa sih berkat yang hari ini? Berkat yang minggu ini deh. Kalau Abel hari ini, minggu ini yang baby rasakan. Halo baby. Masih bisa bangun aja sih, Kak. Masih bisa nafas sampai sekarang. Wih, nafas ya, masih bisa nafas, masih bisa ketemu apa-apa. Oke, jadi intinya yang tadi kan dari dua tadi kayak Abel sama baby adalah masih bisa nafas dan masih bisa makan. Jadi itu aja dari Karifa, semoga adik-adik mengerti ya, tetap melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita balik lagi nih ke ruang utama, on kamera dulu dong, yang bisa on kamera Karifa pengen foto-foto sebelum kita bisa kelas. Bukan bisa kelas, balik kelas. Balik kelas ke ruang utama. Untuk baby bisa, Rahel juga. Oke. Apakah Rahel tertidur dari tadi Karifa nggak mendengar suaranya yang indah ini ya? Sepertinya. Ya, Oh, ada. Karifa tadi Nomiska sampai kaget loh. Melotot. Hah, ada ya ternyata Rahel. Karifa pikir nggak ada. Kalau Laura, Karifa yakin ada ya. Nah, baby Rahel bisa on kamera biar Karifa foto nih. Foto. Jarang-jarang kan kelas Eka banyak. Ayo, udah Laura, baby. Oh, atau jaringan jelek nih. Karifa mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Wait, tunggu Karifa kirim dulu. Bentar. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih adik-adik. Bisa balik lagi ya. Jangan leave meeting, leave back up room. Makasih. Yuk balik.